Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Pada perdagangan di Bursa Asia pekan ini terjadi pergerakan yang cenderung sideways setelah pada pekan lalu bursa-bursa saham mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada beberapa fundamental yang tentu saja harus diamati oleh para pelaku pasar, beberapa di antaranya positif dan ada juga fundamental-fundamental yang bersifat negatif. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana fundamental positif yang akan mempengaruhi pergerakan bursa Jepang dan juga bursa Hong Kong untuk satu pekan ke depan. Yang pertama, pekan lalu setelah kita ketahui bahwa rilis data ekonomi dari Cina cukup baik, di mana inflasi mengalami peningkatan ke level 3,2% di bulan Oktober. Setelah pada bulan September sebelumnya hanya berada di level 3,1%. Sementara itu, rilis data dari Cina juga menunjukkan bahwa produksi sektor industri atau industrial production mengalami kenaikan sebesar 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang lalu. Lalu data dari Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa non-farm payroll mengalami kenaikan sebesar 204.000 yang merupakan kenaikan yang 2 kali lipat dibandingkan dengan harapan para pelaku pasar. Sementara pekan ini juga tadi pagi terutama surplus transaksi berjalan Jepang telah dilaporkan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September yang lalu. Beberapa fundamental positif ini tentunya bisa membesarkan hati para pelaku pasar, akan tetapi patut juga dicermati bahwa masih ada fundamental-fundamental negatif yang harus dicermati juga oleh para pelaku pasar. Fundamental negatif yang paling utama berasal dari Amerika Serikat, di mana tampaknya para pelaku pasar justru mengakses atau menilai bahwa kondisi membaiknya ekonomi di Amerika Serikat berpotensi mengakibatkan Fed mempercepat taperingnya. Isu dari tapering Fed ini cukup membebani pergerakan bursa-bursa saham di Asia pagi hari ini, meskipun memang pada siang harinya cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu dari Eropa juga kembali dilanda kekhawatiran setelah ECB secara tidak terduga memotong suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pengumuman pekan lalu. Di sini juga Mario Draghi sebagai Presiden ECB menegaskan bahwa risiko melambatnya ekonomi Eropa masih cukup kuat sehingga diperlukan adanya dorongan tambahan berupa pemotongan suku bunga acuan tersebut. Untuk indeks Nikkei sendiri pagi hari ini sempat dibuka melemah dan langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini indeks Nikkei berada di level 14.295 dengan level resistance mingguan di kisaran 14.400 hingga 14.600. Sementara untuk level support mingguan akan ditemui pada kisaran 14.150 hingga 13.900. Untuk indeks Nikkei kita amati untuk pekan ini secara teknikal maupun fundamental cenderung berada di dalam kondisi yang bullish lemah. Untuk satu pekan ke depan, tekanan dari sektor fundamental ini tampaknya masih akan cenderung mengakibatkan indeks Nikkei berada di dalam kondisi yang sideways karena memang tarik-menarik sentimen antara isu tapering dan juga membaiknya ekonomi Cina ini masih akan mendominasi pergerakan pasar. Sementara itu untuk indeks Hang Seng sendiri pagi hari ini anjlok tajam, dibuka anjlok. Akan tetapi hingga siang ini sudah cukup mengalami kenaikan hingga ke level 23.027. Untuk indeks Hang Seng sendiri pekan ini akan menghadapi level resistance mingguan di 23.200 hingga 23.400. Sementara untuk level support mingguan akan ditemui pada kisaran 22.800 hingga 22.600. Untuk indeks Hang Seng juga masih berada di dalam kondisi yang cukup bullish, terutama memang kalau indeks Hang Seng ini lebih didominasi oleh sentimen yang berasal dari Cina. Untuk satu pekan ke depan, kemungkinan jika rilis data dari Cina dan juga hasil dari pertemuan puncak para petinggi Partai Komunis ini menghasilkan sebuah keputusan yang mendorong ekonomi, maka indeks Hang Seng akan mampu mengalami kenaikan lanjutan.
Untuk event-event ekonomi penting yang pekan ini patut dicermati adalah beberapa rilis data dari Jepang, yaitu pertumbuhan GDP Jepang. Dan dari Amerika Serikat kita akan menantikan apakah Janet Yellen akan benar-benar berhasil menggantikan Ben Bernanke sebagai gubernur Amerika Serikat. Demikian Fibis Weekly Sentiment untuk pekan ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.